Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Richard dari kelas 11 TAP 1. Pada video kali ini, dalam pembuatan video kreatif elektronika, saya memilih materi mengenai tentang penyolderan. Nah, penyolderan sendiri itu secara umumnya melelehkan timah atau menyambungkan komponen ke dalam PCB. Nah, sebelum kita memulai penyolderan, kita akan mempersiapkan bahan-bahannya. Oke, bahan pertama yang kita siapkan yaitu solder, kemudian penyedot timah, ini gloves buat membersihkan kalau soldernya sudah kotor, kemudian papan PCB, dan selanjutnya komponen dan timahnya. Untuk kali ini, karena hanya untuk video dan menunjukkan bagaimana penyolderan yang baik dan kesalahan-kesalahan apa saja, saya menggunakan resistor berukuran 1 ohm. Oke, sebelum kita mulai penyolderannya, pertama-tama kita panaskan dulu. Soldernya. Dan tinggal tunggu beberapa menit. Oke, sepertinya sudah panas. Nah, untuk menentukan kalau udah panas atau tidaknya, kita bisa menggunakan timah sebagai pertanda kalau jika meleleh dia sudah panas. Nah, cara pemegangannya sendiri, tangan kiri memegang timah dan yang tangan kanan memegang kepala solder, punggung badan solder. Nah, pegangnya itu seperti kita memegang pensil. Jangan memegang bagian besi-besi yang di depan ini, atau bisa disebut palanya. Kita pegang ekornya sebelah sini, karena di sininya adalah pusat yang membuat panas. Dan panasnya bisa sekitar 40-an. Nah, kita contoh. Kurang gede ya. Cara membesar gede. Nggak bisa membesar. Ya udah meleleh ya, bisa dilihat ya nggak kelihatan dong. Ya begini. Selanjutnya juga cara penyolderannya itu, pertama kita tempelkan soldernya dulu ke timah, bulatan timah ini, tembaga. Panaskan, kemudian taruh timahnya, tempelkan, kita lelehkan, setelah itu langsung angkat. Kita ulangi, tempelkan solder, tempelkan timah, lalu angkat dengan cepat. Nah, ini adalah contoh penyolderan yang rapi dan yang baiknya. Yang baiknya itu adalah saat kita menyolder, hasil solderannya itu, timahnya itu tidak kebesaran atau tidak kekecilan, atau tidak bisa dibilang tidak menjauh dari bulatan tembaga-tembaga tersebut. Nah,
Bagaimana jika contohnya ini kan tanpa komponen? Selanjutnya kita gunakan komponen, yaitu resistor. Pertama kita tegukkan dulu resistornya. Kayak begini ya. Kita masukkan. Jadinya seperti ini ya. Kalau tidak kelihatan, maaf. Nah, setelah seperti ini bisa kita tekuk seperti ini. Atau mungkin dengan dua contoh sekaligus. Nah, cara pertama bisa kita lakukan seperti yang ini, kita nggak kita tekuk yang di sini. Yang ini bisa kita langsung solder seperti ini. Tempel, tuang, angkat. Sekali lagi ya. Nah, seperti itu. Setelah itu bisa kita potong. Sebenarnya kita potong dengan tang, tapi saya adanya gunting kuku, jadi saya menggunakan gunting kuku. Kita potong seperti ini. Itu kita solder dulu. Nah, yang kedua ini yang kita tekuk. Kemudian setelah kita tekuk, kita potong. Nah, setelah kita potong, bisa kita langsung solder. Udah ya. Oke. Hasilnya udah bagus, dan pastikan komponennya sudah tersambung. Kita harus memastikan bahwa solderan kita baik dan benar dan terhubung dengan tembaga. Nah, selanjutnya ini saya akan menampilkan berbagai contoh-contoh atau bentuk-bentuk di mana terkadang ada kesalahan dalam menyolder. Seperti berikut. Apa ya namanya? Pertama, solder yang terhubung. Saya contohkan. Di sini ada solder, ada timah. Namun di sininya ternyata nyambung seperti ini. Nah, solder yang nyambung seperti ini dikatakan salah dan dapat mengakibatkan hubung arus pendek. Itu dia, arus pendek listrik terhadap elektrik. Karena yang seharusnya adalah seperti dia tidak mengenai sisi-sisi dan tidak keluar dari lubang yang ada di papan sirkuit ini, PCB ini. Ini yang pertama ya. Yang pertama nih, soldernya terhubung. Nah, yang kedua ini ada yang tidak ada solder, nama atau istilahnya no solder. Kita masang, contohnya kita masang komponen
seperti ini. Di sini kita solder. Tapi yang di sininya tidak ada solder ternyata. Nah, itu bisa disebut tidak ada solder atau no solder. Itu kesalahan yang kedua. Contoh kesalahan yang ketiga itu solder yang berlubang. Mungkin kalau di kamera mungkin nggak kelihatan. Jadi itu contohnya dia ada solderan seperti ini, namun dia kayak ada lubang gitu yang nempel. Ya bingung juga sih jelasinnya karena nggak kelihatan. Ya seperti itulah contohnya. Jadi kalau ada hasil solderan dan ternyata ada lubang atau bolongan, itu bisa disebut solderan yang berlubang. Nah, contoh kesalahan yang keempat yaitu solder flag atau solder yang berbentuk bendera. Sebagai contoh, kita setelah menyolder, terkadang ada kayak tonjolan yang membentuk seperti bendera. Nah, itu namanya yang menonjol bentuknya tajam. Nah, itu solder flag. Itu contoh kesalahan yang keempat. Dan selanjutnya yang kelima itu adalah solder yang berbentuk bola. Itu bisa dibilang soldernya agak banyak, tapi dia berbentuk bola. Itu kesalahan yang kelima. Nah, yang keenam itu yang tadi seperti solder berlubang, cuman bedanya dia soldernya tuh kebanyakan atau bisa dibilang berlebihan sehingga membentuk bola seperti ini. Nah, itu kesalahan yang ke-6. Nah, yang kesalahan 7 juga dia soldernya terlalu sedikit. Bisa dibilang saking sedikitnya kayak ya pelit gitulah. Nah, contoh yang benar itu ya kita sesuaikan. Yang paling penting tuh komponennya nempel dan hasil solderannya tuh tidak tidak kayak yang saya bilang tadi, yang saya contohkan, dia ada yang nyambung, ada yang kekurangan solder, ada yang kelebihan, dan ada yang nggak kesolder. Nah, saya juga pengen mencontohkan caranya untuk kayak melepaskan ini alat penarik atau penyedot timah. Bukan berarti ya ini timahnya jadi kita sedot. Cara penggunaannya itu seperti pertama, kita panaskan dulu. Nah, sampai kita bisa lihat ya dia kayak mencair gitu. Ini kita tarik ke dalam, tak ada bunyi dong. Nah, untuk pas kita udah di sini, arahkan yang putih ini ke timah yang mencair. Nah, setelah dia mencair, kita langsung pencet ada lubang hitam. Tak. Soldernya tersebut akan ketarik ke sini. Seperti ini contohnya. Panaskan. Kemudian tarik. Sekali lagi. Panaskan, kemudian tarik. Panaskan lagi, kemudian kita tarik. Hasilnya walaupun dia ada bekas timah, tapi bisa dilihat timahnya kecabut dan di tengahnya terlihat lubang-lubangnya. Ya, demikianlah cara penggunaannya. Cara perawatannya sendiri, misalnya cara perawatannya itu adalah
kita punya solder ini harus selalu dibersihkan agar ujungnya ini contohnya seperti kita setelah selesai menyolder, kita bersihkan dengan flux atau bisa dibilang ya ini cairan pembersih timahnya untuk membersihkan bagian ini. Dan jika sudah ada karat-karat atau segala macam yang susah dihilangkan dengan flux ini, sebaiknya menggunakan amplas, kemudian kita gosok-gosok untuk menghilangkan karatnya, atau biasanya yang hitam-hitam karena sudah gosong timahnya sudah tidak bisa mencair dan menempel di sini. Dan kemudian untuk menarik soldernya sendiri, di dalamnya ini karena kita tarik soldernya sudah mengering di dalam. Dan jika tidak, kita harus rajin-rajin membersihkannya, karena jika tidak itu bisa mengganggu pekerjaan, dan saat kita menariknya juga itu ada pengganggu karena di sini ada yang mampet atau karena kotoran-kotoran dari hasil solderannya ini menumpuk, sehingga saat kita dorong susah, ataupun pas kita udah dorong pas tariknya nggak ketarik karena udah penuh. Dan saat kita menyolder sendiri ya, untuk hasil solder yang baik, kita ada berbagai komponen yang tidak tahan terhadap panas. Nah, komponen-komponen tersebut bisa kayak IC, mereka saat kita menyoldernya itu nggak boleh panas-panas banget. Nah, kalau resistor apalagi itu ya, dia tahan terhadap panas dan kuat. Jadi, tapi bukan berarti kita bisa berlama-lamaan dengan cara menyoldernya. Nah, kita bisa membiarkannya kita solder dengan baik, dengan cara singkat, dan pastikan bahwa hasil solderan kita tersebut menempel dengan baik. Ya, mohon maaf ya jika video saya agak berisik karena ada tamu. Ya, demikian itulah hasil dari penyolderan saya. Kurang lebihnya dari video ini, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Demikianlah, nanti hasilnya bisa disaksikan dengan nanti ada foto-foto. Sekian dari saya, Richard 11 TV1. Terima kasih atas perhatian. Makasih, dadah.